Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua ya. Karena memang sudah jam 13.40, sesuai janji saya, kita langsung mulai. Untuk hari Kamis ini, siang ini ya, kita materinya tentang DU kembali ya. Nanti materinya akan disampaikan oleh Mas Itang sebagai tim teknis DU juga ya. Oke, langsung saja Mas Itang untuk penjelasan materi DU atau dongkrak usahanya ya. Bisa sih ada. Persilakan. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima Iya, kasih yang sudah mau hadir di Zoom kita siang hari ini. Sekarang kita mau praktek langsung tentang cara upload di website Dongkrak Usaha ya. Di sini mungkin sudah ada yang punya website Dongkrak Usaha. udah, Sudah pada punya. sudah. Oh, sudah ya, Kak. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, pertama-tama kita akses terlebih dahulu admin panel nomor usahanya ya. Adanya kita ketikkan di carian Google dongkrakusaha.com/panel member ya. Setelah itu kita enter. Oh, ini langsung ya. Nah, kita log out dulu. Nah, nanti kita diminta untuk memasukkan username dengan passwordnya ya. Nanti kalau teman-teman sudah memiliki, nanti akan kalau sudah memiliki akun Dongkrak Usahanya, nanti akan diberikan akses link untuk membuka admin panelnya beserta admin beserta passwordnya ya. Nanti tinggal dimasukkan saja username-nya beserta passwordnya. Setelah itu login. Oke, selangkah selanjutnya kita langsung masuk ke bagian produk ya. Oke, setelah kita masuk ke bagian produk, sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu ya. Kita persiapkan terlebih dahulu eh, nama produk atau keyword beserta gambar-gambar produk yang sesuai dengan produk yang akan kita posting ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menyarankan produk apa yang akan kita upload hari ini ya. Mungkin silahkan di open mic saja yang ingin produk apa yang akan kita posting hari ini. Mungkin ada saran. Oke, kalau tidak ada saran kita kali ini akan coba posting produk apa ya, tentang apa ya teman-teman ya, tentang ini ya jasa ya. Coba sekarang posting tentang jasa jasa renovasi ya, kita jasa renovasi rumah. Oke, sekarang kita akan tentukan apa namanya, kita terlebih dahulu kita tentukan keyword atau judul produk yang akan kita posting ya.
Pertama-tama kita susun dulu keyword ya. Kita susun dulu keyword. Tadi kan kita akan memposting jasa renovasi rumah ya. Ketikkan saja di sini jasa renovasi rumah. Jasa renovasi rumah. Terus apalagi ya kita terus kita lengkapi juga ya. Ini kan ada susunan keyword itu ada berupa keyword awalan, terus di sini juga ada keyword utama, terus kita juga ada ekor satu dan ekor duanya. Susunan keyword ya. Untuk mencarinya kita bisa kan berdasarkan berdasarkan pencarian suggest yang muncul di pencarian Google ya. Kalau kita ketikkan di sini jasa renovasi rumah nanti akan muncul beberapa keyword yang bisa pakai atau bisa kita gunakan sebagai judul produk yang akan kita posting ya. Ada ya jasa bangun rumah dan jasa renovasi rumah terbaik. Nah ini bisa nih kita pakai ya, kita gunakan. Selain itu juga kita cari beberapa keyword yang sesuai dengan produk yang akan kita posting ya. Kita kita pakai ini saja ya. Jasa jasa bangun rumah dan jasa. Ya, ketikkan saja langsung ya. Jasa bangun rumah, jasa bangun rumah dan renovasi rumah. Ah, termurah ya. Kita pakai bisa termurah. Di katakanlah kita mau targetkan market ke kota Bekasi ya. Oke. Jika kita sudah menentukan keywordnya, kita bisa kembangkan dari satu keyword ini menjadi beberapa keyword ya. Menjadi beberapa keyword berdasarkan target market yang akan kita tentukan. Misalnya kita akan mentargetkan kota di area Jabodetabek ya. Di sini kita buatkan saja keywordnya. Itu untuk postingan berikutnya ya, agar lebih gampang. Di Jakarta. Bogor, Depok, Tangerang. Ini keywordnya sudah kita siapkan dan kita rapikan. Ini nanti bisa menjadi 5 postingan ya nanti ya. Ini kalau keywordnya sudah kita siapkan, baru kemudian kita siapkan juga gambar produk ya, gambar produk yang akan kita posting nantinya. Caranya kita masuk ke bagian gambar ya, tetap ya di sininya jasa renovasi rumah, nanti kita langsung masuk ke bagian gambar. Terus kita cari beberapa gambar yang menurut kita bagus eh, dan cocok dengan produk yang akan kita posting ya. Dan pastikan teman-teman untuk pengambilan gambar ini, tolong pastikan nanti tidak ada apa namanya eh, watermark atau nomor orang lain ataupun nama PT lain ya. Nanti ditakutkannya nanti kalau seandainya mereka lihat ke website kita dan
mereka lihat nomor WhatsApp yang ada di gambarnya, nanti mereka malah menghubungi nomor yang tercantum di gambar yang kita posting ya. Jadi pastikan gambar yang kita ambil dan yang akan kita nanti gunakan ini, pastikan gambarnya tidak ada nomor kompetitor ataupun watermark dari nama PT orang lain ya. Oke, kita ambil saja ini ya salah satunya. Setelah kita klik bagian kanan mouse, terus kita save image. Ini dan ini juga ya, tolong perhatikan, ini kita kan mau mengambil gambar, kalau seandainya ada format WP seperti ini, kita lewatkan saja ya, kita cari yang formatnya JPG ya, teman-teman. Jadi yang formatnya JPG. Nah, ini bisa ya, formatnya JPG. Oke, kita simpan satu ya. Satu, terus kita cari lagi beberapa. Ini bisa ya. Cari yang agak bagusan. Hmm. Juga bisa ya, kita simpan, kita gunakan gambarnya. Motivator kita ambil berapa gambar ya nanti. Kalau bisa sih nanti disesuaikan ya. Kalau kita seandainya susun keywordnya apa, postingannya kita mau posting 10, nanti disiapkan juga gambar 10 ya. Agar satu postingan dengan postingan yang lain itu gambarnya berbeda-beda ya. Jadi agar terlihat lebih menarik juga nanti. Save image. Oke ya. Kalau gambarnya sudah kita download, kita cek terlebih dahulu ya gambarnya. Karena kita pastikan ini gambarnya itu ukurannya itu tidak terlalu besar, agar nantinya di website Docker Pusatnya tidak menyebabkan apa namanya, menyebabkan websitenya itu nge-lag ya. Jadi kalau seandainya gambar yang kita upload itu berukuran besar, nanti dikhawatirkan pas loading pas websitenya dibuka, terus nanti loadingnya akan lama dikarenakan gambar yang kita upload itu terlalu besar ya ukurannya. Jadi kita cek terlebih dahulu ya, kita cek terlebih dahulu untuk ukurannya, dan kita rubah nama gambarnya ya. Caranya kita klik 2 kali pada gambar. Beda materinya. Kita klik 2 kali pada gambar, terus nanti dia akan diarahkan ke halaman ini ya. Halaman seperti ini, kita pilih di sini tanda 3 ini, kita klik ya, see more. Terus kita pilih resize. Terus setelah itu kita rubah ukurannya menjadi, kalau di sini kan 600 ya, kita rubah menjadi 400. 400. Terus untuk formatnya sudah JPG ya. Terus setelah itu kita save.
Save, terus jangan lupa kita edit namanya ya agar bisa apa membedakan antara gambar yang sudah kita edit dengan gambar yang belum kita edit. Oke, kita langsung saja ya, jasa satu, simpan. Oke, setelah itu kita geser ya, kita geser lagi ke gambar berikutnya. Di sini susah ya, sini ya, di sini jadi langsung. Kita buka lagi gambar berikutnya. Sama ya, kita pilih tanda 3 di atas ini, si more. Terus kita resize. Kita rubah lagi di sini menjadi 400. Ya, untuk quality-nya kita fullkan. Formatnya sudah JPG, terus kita save. Terus kita ganti namanya, jasa pasti. Wah, ya di sini ya. Terus kita buka lagi gambar berikutnya. Kita resize. Terus kita edit lagi, kita fullkan quality-nya. Terus kita rubah lagi di sini menjadi 400. Nanti di sini akan mengikuti ya. Kalau di sini 400, kalau gambarnya persegi panjang seperti ini dia akan mengikuti. Yang penting untuk panjangnya 400, nanti tingginya akan mengikuti. Oke, setelah itu kita save. Ini namanya juga. Saya evaluasi. Oke. Kita masuk ke gambar berikutnya. Edit, resize, 400. Ini sudah save. Ganti lagi. Seleksi. Depan. Edit lagi ya gambar berikutnya dari size jadi 400. Save. Simpan. Oke, setelah gambarnya kita siapkan, jangan lupa ya untuk gambar-gambar tadi, gambar aslinya kita hapus terlebih dahulu ya, agar nanti tidak keliru pas kita upload ke dongkrak usahanya. Oke. Ini gambarnya sudah kita siapkan. Terus tadi keywordnya apa, judul produknya juga sudah kita siapkan. Tinggal sekarang kita langsung masuk ke langkah upload produk ke dongkrak usahanya ya. Kita masuk ke admin panel WSP kita, ya, admin panel dongkrak usaha. Sebagai admin panel, terus kita masuk ke bagian menu produk, terus kita pilih menu plus input produk. Terus kita masuk ke halaman ini ya, ke halaman produk. Terus kita pilih di sini untuk kategorinya, konstruksi ya. Jadi kan kita mau upload produk apa jasa renovasi. Terus kan kita jasa kontraktor ya. Ini masuk ya jasa kontraktor. Apa lain renovasi rumah. Reno bisa ya nih ya pakai kategori ini ya. Kita bisa pakai kategori konstruksi bisa,
kategori renovasi juga bisa ya. Itu pakai saja renovasi. Nah, untuk penawaran kita masukkan untuk menentukan penawaran di sini kita bisa cantumkan tentang penawaran-penawaran terkait produk kita ataupun kelebihan tentang produk yang akan kita tawarkan ya. Misalkan kita kalau seandainya kita ada promo diskon ataupun bonus, itu kan kita bisa cantumkan di sini ya. Kita bisa di sini cantumkan, contohnya ya, berhubung kita sekarang mau menawarkan tentang jasa renovasi, kita di sini tawarkan di sini ya, gratis konsultasi ya, gratis konsultasi. Nah, oke, ini bisa ya. Kalau ada promo-promo teman bisa ya. Beli satu gratis, beli dua gratis satu misalnya kan. Kalau tadi kita jual produk fisik bisa kan di sini ya. Cantumkan saja kalau seandainya ada kelebihan-kelebihan ataupun promo-promo terkait produk yang ingin teman-teman tawarkan bisa dicantumkan di bagian penawaran di sini ya. Agar calon customer itu lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan ataupun produk yang kita jual. Oke, setelah penawaran kita isi, kemudian kita masuk ke bagian nama produk dongkrak usaha. Nah, untuk menentukan nama produk dongkrak usaha kita bisa kita ambil ya, kita bisa ambil dari nama produk yang kita susun sebelumnya ya. Di sini kita ambil saja salah satu ya, untuk area Bekasi kita copy. Terus kita langsung pastekan di bagian nama produk ini ya. Kita pastekan. Oke, nama produk sudah kita isi. Baru kemudian kita cantumkan atau upload gambar ya. Nah, untuk gambarnya kita bisa ambil salah satu gambar yang sudah kita download dan kita edit sebelumnya ya. Kita bisa ambil salah satu di sini. Oke, kita ambil, terus kita klik di bagian gambar yang ingin kita upload, terus kita pilih buka. Oke, untuk nama produk dan gambar produk sudah kita upload ya. Baru kemudian kita masuk ke bagian harga, ini harga produk ya. Ini bisa kita cantumkan ataupun bisa kita tidak cantumkan ya. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Misalkan kalau harga teman-teman itu dirasa lebih murah dari produk-produk kompetitor yang lain itu bisa ya, bisa teman cantumkan. Tapi kami biasanya di sini tidak ya. Biasanya kami tidak ataupun jarang mencantumkan nama harga produk ya. Itu harapannya agar para calon customer itu langsung menghubungi nomor kita dan menanyakan langsung ke kita melalui WhatsApp ya. Jadi kami sarankan sih jangan dicantumkan untuk harga. Dan untuk harga sebelum diskon juga kita jarang mencantumkan ya. Kita lewatkan saja untuk harga-harganya. Terus kemudian kita masuk ke bagian deskripsi. Nah, ini untuk deskripsi. Kalau teman-teman punya deskripsi tentang produk teman-teman itu bisa langsung dicantumkan di sini ya. Tapi kalau teman-teman seandainya belum mempunyai deskripsi produk, teman-teman bisa membuatkannya langsung ke ChatGPT ya. Caranya kita buka tab baru, terus kita ketikkan di sini ChatGPT. ChatGPT, terus kita pilih ChatGPT-nya. Oke, setelah kita masuk ke ChatGPT, kita buat perintah ya. Kita buatkan perintah baru di ChatGPT dengan perintah buatkan saya artikel tentang di sini sampai di sini kita
masuk dulu ke admin panel ya. Kita copy tadi ya. Kita copy judul produk ya. Kita copy judul produk. Terus kita masuk lagi ke ChatGPT. Terus kita pastikan di sini ya, buatkan saya artikel tentang, nah, kita masukkan di sini judul produk kita. Setelah itu kita tambahkan ya, sebanyak 500 kata. Oke, setelah itu kita pilih di sini tanda panah. Oke, setelah itu secara otomatis deskripsi produk kita akan dibuatkan oleh ChatGPT ya. Di pembuatannya ini tuh cukup simpel ya teman-teman. Sekarang tuh ada ChatGPT, jadi kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk membuat artikel sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan kita. Oke, kita tinggal buatkan saja. Kita tunggu saja ya. Tunggu saja. Oke, setelah jadi, baru kita kemudian kita copy hasilnya. Oke, setelah kita copy, baru kemudian kita langsung masukkan ke bagian deskripsi di website dongkrak usaha kita. Oke, kita masukkan di sini ya. Paste saja. Terus setelah itu kita enter ya. Kita enter. Di akhir artikel kita berikan tulisan SEO WA. Terus kita enter lagi, kemudian kita kasih SEO Denai. Oke, setelah itu jangan lupa ya, di akhir paragraf pertama juga kita berikan SEO WA. Oke, setelah itu untuk judulnya kita edit terlebih dahulu ya. Jangan lupa teman-teman edit. Caranya kita blok terlebih dahulu judulnya. Blok, terus kita untuk ukurannya kita buat menjadi heading 2. Oke, udah ya. Setelah itu untuk subjudulnya kita pastikan ini untuk ukurannya heading 3. Nah, ini untuk sebetulnya di sini sudah heading 3, jadi tidak usah diedit lagi ya, hanya perlu kita blok saja. Itu pun subjudul yang lain ya, kita ubah menjadi heading 3. Oke, berhubung di sini sudah heading 3 semuanya untuk subjudulnya, baru kemudian kita masuk ke bagian meta keyword-nya. Nih, untuk meta keyword, ini teman-teman bisa isi dengan keyword-keyword pendek, ya, keyword-keyword pendek berdasarkan produk yang teman-teman posting, ataupun bisa kita langsung cantumkan SEO Denai ya. Biar lebih simpel, kita masukkan saja SEO Denai. Nah, untuk meta keyword sudah kita isi, baru kemudian kita masuk ke bagian meta deskripsi. Nah, untuk meta deskripsi, kita bisa minta bantuan ke ChatGPT untuk membuatkan meta deskripsi tentang produk kita ya. Oke, kita langsung saja ke ChatGPT. Kita buat perintah baru. Buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Oke, ini biasanya nanti ya dibuatkan di perintahnya diketikkan seperti ini. Buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Tekan tanda panahnya. Terus dia akan secara otomatis dibuatkan meta deskripsi yang kita inginkan ya. Jasa bangun dan renovasi rumah termurah di Bekasi. Nah, ini bisa nih kita pakai ya. Bisa pakai copy. Setelah itu kita pastekan di sini ya. Kita pastekan saja langsung di bagian kolom meta deskripsi di website
dongkrak usaha kita. Nah, meta deskripsinya sudah kita buatkan. Baru setelah itu kita masukkan nomor WhatsApp yang kita punya ya. Dipastikan nomor WhatsApp-nya itu diawali dengan 62 ya, jangan sampai nanti nomor WhatsApp-nya diawali dengan kosong ya. Nomor WhatsApp-nya kita isi, baru kemudian kita masuk ke bagian teks WhatsApp. Nah, yang teks WhatsApp ini adalah kalimat ataupun kata-kata yang nanti terkirim otomatis ketika calon customer kita mengklik nomor WhatsApp yang ada di website dongkrak usaha kita. Kita langsung saja ya. Biasanya kami itu, halo Kak, saya mau info lengkap tentang, nah ini langsung kita masukkan produk kita ya, tentang jasa renovasi rumah. Ya, halo Kak, saya mau info lengkap tentang jasa renovasi rumahnya. Oke, setelah itu setelah diisi baru kemudian kita submit ya. Oke. Submit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti produk kita sudah berhasil kita posting ya, teman-teman. Oke, untuk langkah cara posting di dongkrak usahanya sampai di sini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman terkait cara posting produk di dongkrak usaha. Silakan kita open mic ya. Yang mau ditanyakan terkait cara posting atau upload produk di dongkrak usahanya. Silakan yang mau bertanya, dipersilahkan. Siapa saja ini yang sudah punya dongkrak usaha nih, yang punya websitenya? Apakah sudah semuanya sudah punya atau belum nih? Ya Pak Inwar. Silakan yang mau bertanya terkait cara upload produk di dongkrak usahanya. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita bahas di sini ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin silakan, ayo. Ya Pak, silakan. Pak Hanif ya. Mungkin ada yang kurang jelas terkait. Jarang ikut, Pak. Ya Pak? Jarang ikut, jadi bingung. Oh, udah punya website dongkrak usahanya Pak? Kayak saya punyanya WSP, Pak. WSP Oh, sama. SP ya. Oh iya. Ya. Hampir sama sih Pak sama WSP. Cuman dia Enggak, beda platform saja sih. enggak. Ya, Sama mungkin Bioling ya. ya, Bioling beda itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah punya website dongkrak usahanya, yang sudah upload ataupun yang belum upload produk di dongkrak usahanya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan, teman-teman. Tanya, Mas. Oke, silakan Ibu. Kalau misalnya gambar itu kan kita save-nya namanya sebaiknya kan keyword ya. Ya, langkah baiknya. Keyword atau judul dari yang kita posting, keyword. Bisa judul, bisa juga keyword ya. Yang penting itu untuk kalimatnya itu tidak terlalu panjang Ya. dan dipastikan untuk spasinya itu diganti dengan underscore ataupun strip nantinya Bu ya untuk penamaan gambar ya. Oh, iya. Untuk penamaan gambarnya bisa berupa keyword ataupun bisa berupa nama produk yang akan kita posting. Dan untuk spasinya itu diusahakan itu diganti dengan tanda underscore seperti Strip ya. ya, strip atau underscore ya. Ya. Nah, Oh, berarti underscore boleh ya?
Boleh, boleh. Underscore boleh, Ya strip udah boleh. itu aja sih. Oke, terima kasih, Bu. Oke, boleh siapa lagi Hmm. yang mau tanya tentang cara upload produk di Dongkrak Usaha? Oke, kalau seandainya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya lanjut ya. Saya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita daftarkan postingan kita tadi ke Google Search Console ya. Jadi kalau teman-teman posting itu, kalau seandainya kita tidak daftarkan ke Google itu percuma ya teman-teman. Jadi kita pastikan produk yang sudah kita posting itu kita daftarkan terlebih dahulu ke Google agar nanti muncul di pencarian Google. Oke, caranya untuk caranya pertama-tama kita buka dulu ya. Kita buka dulu Google Search Console. Google Search Console yang kita klikkan saja Google Search Console. Lalu itu kita pilih Google Search Console. Setelah itu kita pilih mulai. Nah, setelah itu kita mulai. Kalau di sini kan saya sudah ada itu ya, ada beberapa domain. Nanti kalau misalnya teman-teman kosong, dia tampilnya akan berbeda ya. Kalau seperti ini, teman-teman bisa klik di bagian kiri pada list domainnya yang sudah terhubung. Kita tinggal tambahkan di sini ya, tambahkan properti. Nah, kalau seandainya tadi teman-teman belum ada domain yang terdaftarkan, nanti tampilannya langsung seperti ini ya. Oke, setelah tampilannya seperti ini, lalu kemudian masuk ke bagian ini ya, ke bagian admin panel. Oke, setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik di sini ya, lihat website Anda. Nah, ini yang akan kita daftarkan nantinya ya. Kita pilih di sini, lihat website Anda. Di sini kita klik. Oke, setelah ini kita copy ya, kita copy link utama website Dongkrak Usaha kita. Kita blok, terus kita copy. Lalu kemudian kita masuk ke bagian admin halaman Google Console-nya, terus kita kopikan di sini ya. Kita pastikan di sini ya, awalan URL kita pastikan. Terus setelah itu kita pilih lanjutkan. Oke, kalau sudah seperti ini kita geser ke bawah. Terus kita pilih tag HTML ya. Ini teman-teman tolong perhatikan ya, yang belum berhasil mendaftarkan Google Search Console-nya, ini langkahnya seperti ini ya. Jangan sampai keliru ya. Kita pilih tag HTML. Terus kita pilih salin di sini ya. Kita pilih salin. Oke, disalin ke langsung kita masuk ke admin panel lagi. Terus kita pilih ke meta tag ya. Kita pilih ke meta tag di admin panel Dongkrak Usaha kita. Kalau di sini sudah ada sudah penuh, di sini saya hapus terlebih dahulu ya. Hapus terlebih dahulu salah satu, kita ganti dengan meta tag yang baru ya. Oke, kita ganti, setelah itu langsung kita submit. Submit. Nah, kalau sudah seperti ini, maka website utama kita sudah berhasil kita daftarkan ke Google ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita masuk lagi ke Google Console. Terus kita pilih verifikasi ya.
Pilih verifikasinya tuh bagian bawah ya di sini ya. Kita pilih verifikasi. Oke, nah kalau seperti ini berarti akun domain utama kita sudah berhasil kita daftarkan ke Google ya. Lalu setelah itu kita buka properti. Nah, setelah itu kita pilih salah satu produk atau postingan yang ingin kita daftarkan. Caranya kita buka halaman utama website kita klik kanan di pada mouse kita, terus kita copy link address ya. Kita copy link address, kita masuk lagi ke bagian Google Search Console-nya. Setelah itu kita masukkan bagian atas, sini kita enter, itu kita enter lagi. Oke, setelah ini kita pilih uji URL aktif. Uji URL aktif, baru kemudian kita pilih minta pengindeksan di sini ya. Kita pilih minta pengindeksan. Mudah-mudahan saja sekarang berhasil ya. Oke, nah ini kalau seperti ini berarti postingan yang sudah kita upload tadi sudah berhasil kita daftarkan ke Google ya. Oke, Oke teman-teman, untuk cara pendaftaran postingan kita ke Google sudah selesai ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mas, mau nanya Mas, ya. kalau itu iklan baris munculnya di mana ya? Dilihat website kitanya. Bukan baris ya. Iya, itu kan ada iklan baris tuh yang baru. Nah, di sini Pak. Nanti munculnya akan di sini Pak, untuk iklan baris ya. Oh, jadi ngacak gitu ya munculnya ya? Acak Pak. Dia akan muncul di sini ya Pak, nantinya. Oh, Jadi Bapak bisa cek di sini ya nanti ya, di dongkrakusaha.com ya, langsung saja diklikkan langsung nanti. .com ya. Hmm. Lalu kalau BPP domain yang masih beta itu apakah udah jalan apa belum ya? Yang tadi ada Untuk pilihannya BPP domain ya, bedanya sama BP body per page apa ya? untuk WPP itu nanti munculnya di sini ya Pak nantinya, di dongkrakusaha.com. Nah, untuk apa? BPP domain Mas, yang di admin panel Mas. Nah, itu BPP subdomain, sorry. Subdomain. Bedanya sama BPP apa? Jadi gini Pak, untuk BPP ini body purpose dia nanti tampilnya akan di dongkrak usahanya. Sedangkan untuk yang di BPP subdomain nanti dia tampilnya itu di subdomain yang 100 ini. Ini kan ada nih. Di situ nanti untuk akun dongkrak usahanya itu dapat juga 100 subdomain. Nah, untuk 100 subdomain ini bisa dioptimasi dengan cara inspeksi dan juga membuat BPP-nya. Coba saya contoh buka ya. Satu, misalnya body per page. Ini kita buka ya untuk Hmm. ini dongkrak usahanya. Yang muncul itu di paling bawah. Nah, untuk BPP Hmm. sendiri untuk memperunik
tampilan website juga untuk memperunik di robotnya ya. Nah, itu untuk body per page. Sedangkan untuk WPP subdomain, Hmm. misalnya nanti tampilnya itu di salah satu subdomain ini. Misalnya ini, coba dengan nama, kita buka ya. Karena untuk dongkrak kosa ini selain dapat yang 1000 DU itu, kita juga dapat 100 subdomain. Nah ini ya bedanya. Jadi itu untuk yang 100 subdomain, itu untuk yang di 100 subdomainnya itu, nah tadi. Jadi untuk WPP subdomain untuk di 100 subdomainnya, sedangkan untuk body per page untuk nampilin body per page di dongkrak usahanya. Gitu Mas. Oke, dari segi kalau yang BPP subdomainnya apa ya fungsinya? Maksudnya kalau di Google apakah ketemu gitu? Kenapa Mas? Kalau di Google apakah ketemu yang BPP subdomain? Bisa bisa ketemu asalkan diinspeksi. Oh, mendingan buat BPP subdomain apa BPP aja? Tergantung kebutuhan Masnya. Kalau saya saranin sih kan kalau emang untuk yang subdomain itu kan banyak banget ya. Ya. Lebih baik untuk buat yang di body per page saja untuk tampil Oh, di dongkrak usahanya. oke, oke, oke. Lalu kalau ini kalau artikel kalau di member nggak bisa upload artikel gitu ya? Enggak, emang nggak bisa itu artikel untuk dari kita aja, Mas. Oh, oke, oke, udah ya. Makasih Mas ya. Sama-sama, Mas. Oke Pak, sudah cukup jelas ya tadi dari penjelasannya dari Bang Tri ya. Mungkin ada Oke, lagi yang perlu ditanyakan lagi, silahkan terkait posting produk dan inspeksi produk di website WSP kita, apa dongkrak usaha kita. Halo Pak, maaf, saya baru Ya, masuk nih Pak. silakan Pak. Itu Pak, kalau yang iklan tadi yang Bapak tadi yang apa penanya sebelumnya itu Pak, itu iklan eh, itu berdiri sendiri atau berhubungan dengan website kita ini Pak? Dia berhubungan Pak, berhubungan langsung nanti kalau seandainya muncul nanti dia akan berhubungan juga dengan dongkrak usahanya Pak. Saling terkait sebenarnya ya Pak. Oh berarti berdiri sendiri ya Pak ya? Dari sini. Sama saja sih Pak, cuman beda domain saja. Beda satu domain ya. Itu ya, semacam sub-sub ini ya, posting. Jadi, Nah kalau yang ini nih Pak, maaf nih Pak ya, ini kan kategori iklan nih Pak ya, dari sini ya, iklan ini. Nah kita hubungan Ya, dengan yang tadi satu itu apa namanya rumah kayu itu di mana Pak lihat kita bisa melihatnya tuh Pak kalau saling berhubungan gitu Pak. jadi untuk iklan baris ini memang bisa berhubungan juga Pak dengan dongkrak usaha yang sebelumnya diposting. Misalnya postingan tadi ya rumah kayu ini. Misalnya kita mau menghubungkan dengan iklan baris, nah itu tinggal kita buatkan aja linknya ataupun bikin link internal untuk ke iklan barisnya ini. Misalnya tadi ya, kan iklan barisnya sebenarnya sih hampir sama seperti postingan ya, tapi kan bedanya ini lebih lebih pendek aja.
Dan memang isi itu hanya sekedar deskripsi singkat saja. Jika misalnya mau dihubungi juga bisa. Kalau misalnya mau posting iklan baris juga bisa, tapi kurang kurang optimal. Ini memang untuk dongkrak usaha ini dikhususkan itu untuk memposting produk. Sedangkan untuk iklan barisnya ini nanti emang opsional ya. Kalau emang bapaknya mau posting di iklan baris itu bisa. Dan nanti cara menghubungkannya itu misalnya seperti ini. Misal seperti ini, kita coba kita edit ya. Sebelumnya coba kita copy untuk yang di iklan baris. Kalau nih, misalnya Bapak sebelumnya buat dulu nih, khusus untuk punya Bapak misalnya, sini belum ada ya, cetakan khusus. Tapi memang kalau memang di linkan itu, kurangnya itu nanti akan muncul punya orang lainnya. Misalnya ini kita linkkan ya, ini bisa iklan baris, bisa domestik. Setelah kita simpan di sini untuk buat di linkannya. Nah, ini satu cara untuk menghubungkan antara dongkrak usaha postingan dengan iklan baris. Tapi memang seperti itu kalau untuk apa namanya untuk iklan baris kan memang satu kategori untuk semua orang ya. Seperti ini. Ini foto. Jadi kalau misalnya kita ngelingkan salah satu kategori iklan baris, jadi otomatis untuk iklan baris yang lain juga muncul. Masih bisa dibilang juga bisa berdiri sendiri juga, bisa bilang juga berhubungan. Jadi bisa keduanya. Seperti itu Pak jelas. Jadi memang untuk iklan baris bisa dibilang dia berhubungan juga, dia bisa juga dengan berdiri sendiri juga. Oke Pak, tadi apakah sudah jelas tadi penjelasan dari kami Pak? Sudah Pak. Ini jadi gini ya Pak ya. Berarti kalau kita klik di web dongkrak usaha itu Pak, misalnya kan yang tadi Bapak ini udah dimasukin linknya, berarti langsung ke iklan baris gitu Pak. Iklan barisnya Iya betul Pak. ini Dia gitu. jadi external link, nanti dia terhubung Oh, ke iklan baris. eksternal link ini bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Iya. Oh, Cuman sayangnya nanti kalau ketika calon customer mengklik link tersebut, hmm. nanti dia akan langsung terhubung ke iklan baris yang isinya itu ada produk-produk orang lain. Jadi ya ada baiknya, ada juga buruknya Pak. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya dia klik link yang kita cantumkan di postingan kita, nanti dia akan langsung menuju ke halaman iklan seperti ini. Nanti dia takutnya dia malah mengklik produk orang lain. Jadi seperti itu Pak. Oh, berarti kalau misalkan iklan baris itu Pak, itu masuknya umum ya Pak ya, bukan punya iklan baris kita sendiri gitu. Misalkan Ya, umum Pak. umum ya. Oh Iya gitu. betul. Oke Pak. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Pak, Maksudnya oh iya. Ya, silakan.
Kalau yang judul yang di deskripsi itu, yang pertama itu boleh H1 atau wajib H2? Wajib H2, Bu. Oh, H1 nggak boleh ya? H1 nggak boleh. Kita ada formulanya itu dari Pak Putra langsung ya. Kita untuk judul itu H2, terus untuk subjudul kita buat H3. 3. Jadi seperti itu Oh, ya. berarti H1 itu nggak dipakai, apa gimana? Tidak dipakai, Bu. Oh, tapi misalnya kalau udah H2, terus di bawahnya H3, H3, kita H2 lagi nggak boleh? Kalau ada itu ya. Kalau subjudul kan biasanya H2 ya. Iya, Yang lain juga kan itu H3. Mungkin yang 3, yang lebih kecil-kecil nanti itu H4 nanti. 4. Iya, Oh, gitu. Oh, ya udah. Ya, oke, kasih. ya sama-sama Ibu. Pak, maaf ya Pak, saya nanya lagi nih Pak. Ya, Pak, silakan Pak. kalau itu meta tag itu ya Pak, sama meta keyword tuh bedanya apa ya Pak? Meta tag ya. Meta tag itu untuk menautkan script kita ya, HTML, kode HTML kita dari Google ke website kita. Nah, untuk apa? Meta keyword itu bisa berisi tentang keyword-keyword pendek yang relevan dengan produk kita ataupun kita bisa cantumkan langsung judul produk kita. Begitu sih, Pak. Sudah cukup jelas, Pak? Oke Pak, ya benar Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama, Pak. Oke, silakan yang lain. Boleh ditanyakan ya terkait dongkrak usaha ya, cara posting, terus cara inspeksi juga boleh ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita bahas di sini ya. Kalau dongkrak bisnis itu wajib diinspeksi nggak? Wajib, Pak. Wajib, Bu. Maaf. Suka susah, saya dari kemarin nggak bisa melulu, gimana ya? Kita Kotanya ini merah melulu. ya karena kan ini website bersama ya, Bu. Jadi kita harus pinter-pinter menyiasati waktu atau menyisihkan Iya, waktu sampai ya. tengah malam juga nggak bisa. Iya. Kadang suka bisa, terus kadang juga tidak bisa. Kami juga seperti itu sih, Bu. Sama ya, kadang cuma satu Iya, doang, ya ampun. iya. Tapi dia tetap naik kan, walaupun mungkin lama ya. Ya, itu untuk kelebihan Dewo itu seperti itu, Bu. Walaupun dia tidak sempat kita inspeksi, tapi tetap ya, karena trafiknya itu banyak, jadi tetap akan naik ke depannya, Bu. Jadi seperti itu. Tapi agak lamban. Beda dengan Hmm, kita langsung bisa inspeksi sendiri. Naik tetap iya, naik, cuman dia agak lamban kalau kita tidak inspeksi langsung. iya. Tapi kadang gemes juga sih, berapa hari nggak bisa mulu. Iya, Ibu. Nggak ada solusi lain ya. Sejauh ini Padahal belum itu ada. saya udah nyoba pakai beberapa email, tapi tetap nggak bisa, itu kuotanya udah full. Coba aja Bu, salah satu menyiasatinya itu kami biasanya tuh kita buka apa kita bikin akun Gmail kita yang baru, terus kita Hmm, daftarkan melalui akun Gmail tersebut Bu. Mungkin itu salah satu cara ya, salah satu trik. Mungkin bisa Ibu coba ya akun Gmail baru Bu. baru ya. Ya, coba bisa dicoba Bu seperti itu Bu. Harus diakalin kayaknya. Ya, nah. Ya udah, makasih ya. Ataupun Ibu bisa tuh biasa Ibu inspeksi di apa di laptop, Ibu bisa coba di eh, Oh, handphone Bu. Bisa seperti itu juga Bu. oh, beda perangkat ya. Ya beda perangkat bisa seperti itu. Oh iya, ntar dicoba deh. Ya, Segala cara pokoknya dicoba. ya, Ya udah, makasih ya. ya sama-sama Bu. Ini ada di kolom chat. Produknya apa perlu diindeks Mas? Oh iya perlu tadi Pak.
Jadi semua produk yang kita uploadkan di website Dongkrak Usaha itu usahakan kita indeks ya atau kita inspeksi ya. Jadi caranya sudah saya praktekkan. Jadi teman-teman yang sudah mengupload produk di Dongkrak Usaha bisa langsung diinspeksi atau diindeks ya. Oh, untuk Pak Aryo itu untuk cara upload apa maksud ke DU itu nanti Bapak buatkan dulu proyek maktulnya. Nanti Bapak langsung bisa menghubungi tim teknis ya. Nanti untuk cara uploadnya nanti kami yang uploadkan langsung ya. Jadi itu untuk uploadnya langsung dari tim teknis ya. Jadi Bapak bisa buatkan dulu proyek maktulnya, Bapak rapihkan, pastikan untuk gambar ataupun deskripsinya dan keyword-keywordnya itu sudah sesuai. Baru kalau sudah fix, baru kemudian Bapak download file CSV-nya. Baru setelah itu Bapak kirimkan ke tim teknis. Nanti tim teknis akan bantu upload dari sini ya. Pak Aryo, mungkin seperti itu ya. Oke, silakan yang mau ditanyakan lagi, yang mau bertanya silakan. Maaf ya Pak, mau tanya lagi, kalau Dongkrak Usaha itu kita punya domain sendiri atau kita rame-rame juga Pak? Domain domainnya tetap ikut ke Dongkrak Bisnis ya. Oh, Cuman Dongkrak ada Bisnis. nanti depannya itu pakai domain kita di sininya. Tapi tetap belakangnya ada Dongkrak Bisnisnya. Soalnya kan ini domain bareng-bareng ya. Nanti Bapak bisa request nama depannya itu seperti apa. Nanti belakangnya tetap ya, tetap ada nama Dongkrak Bisnisnya. Tapi kalau memang misalnya Bapak mau custom sendiri untuk nama domainnya, misalkan kalau sekarang kan timtk.dongkrakbusiness.com. Nah, kalau misalnya Bapak mau misalnya hanya timtk langsung .biz.id itu bisa menghubungi ke sales saja. Itu namanya nama programnya itu nama produknya itu DU berdomain. Nah, nanti itu Bapak jadi itu langsung dapat dua sekaligus. Dapat untuk yang dongkrak bisnisnya dan dapat yang di domain Bapak sendiri. Jadi Bapak bisa menghubungin ke sales saja untuk dapat DO berdomain ya Pak. Kalau Ya, maaf Pak, kalau kita udah pakai domain sendiri itu kan berarti kan pakai misalkan nama kita lah, ya kan? Nah itu ntar kalau cara untuk optimasinya pakai Dongkrak tetap aja kayak ini Dongkrak Bisnis tapi depannya beda gitu ya Pak? Namanya gitu ya Pak? Iya benar. Jadi nanti tetap untuk inspeksi tetap sama di admin panel DU ya Ya benar. di sini ya di Metatek ini ketika daftarin juga nanti berbeda kan sebelumnya kita mendaftarkannya itu yang di ini ya dongkrak bisnis. Tapi nanti ketika Bapak sudah ada minatnya ataupun membeli DO berdomain, nanti Bapak daftar ulang lagi nih di GSC-nya untuk domain yang baru diinspeksi lagi. Jadi nanti kesempatan yang muncul di Google-nya itu akan semakin banyak ya. Jadi dari dongkrak usaha, dari dongkrak bisnis, dan juga dari domain DO berdomain punya Bapak. Jadi kesempatannya itu lebih banyak ya untuk tampil di Google. Berarti kita punya dua web gitu ya Pak? Domain kita sama domain yang Dongkrak Usaha ini, yang rame-rame ini ya Pak? Iya betul. Jadi itu nanti kalau emang Bapak minat pesan DO berdomain, jadi dapat dua, dapat dongkrak bisnis dan dapat untuk DO yang berdomainnya. Oke Pak, ya terima kasih ya Pak. Ya, itu oke bisa jadi Pak, solusi sudah buat cukup. yang susah inspeksi itu. Saya kan ada domain juga tuh yang dongkrak usaha. Kalau yang punya nama sendiri itu alhamdulillah agak lancar inspeksinya. Oh, seperti itu ya Bu. Itu bisa jadi salah satu itu juga ya solusi bagi Iya. teman-teman yang selama ini susah menginspeksi websitenya di Google ya. Mm-mm. Mungkin teman-teman mohon maaf ya sudah sudah masuk waktu asar ya. Iya. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih.